Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan akan menyampaikan materi dengan metode daring, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita melaksanakan dengan metode tatap muka langsung, dan semua sudah kenal, saya juga sudah perkenalan. Untuk kesempatan ini, walaupun metode yang kita pakai adalah daring, saya berharap kepada adik-adik mahasiswa tetap semangat, tetap mengikuti perkuliahan dengan semangat tentunya, dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik dia pada saat keluar rumah atau mau menuju ke tempat keramaian, silakan menggunakan masker. Pulang dari keramaian, silakan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Baik, untuk kesempatan ini saya menyampaikan ada sedikit perubahan pada kontrak kuliah kita, di mana yang sebelumnya saya mengambil beberapa materi itu hampir sama dengan metode penangkapan ikan. Jadi untuk perubahan kali ini, nanti saya akan menghubungi kembali dari pihak koordinator sekolah, koordinator perkuliahannya, kelas untuk mata kuliah perikanan dasar-dasar penangkapan ikan, agar diperbaiki kembali untuk kontrak kuliahnya. Adapun perubahan yang terdapat di kontrak kuliah ini dia. Kalau kemarin kita di sini banyak menjelaskan tentang metode-metode, untuk sekarang ini di pertemuan pertama tetap ya membahas tentang ruang lingkup dan dasar penangkapan ikan. Ini juga sudah kita sampaikan di pertemuan pertama kemarin secara langsung. Kemudian untuk pertemuan kedua di unit penangkapan ikan dan teknis menghitung unit penangkapan ikan. Kemudian pertemuan ketiga, jenis kapal pukat hela serta metode pengoperasiannya, kapal pukat cincin serta metode pengoperasiannya, dan bagian-bagian dari masing-masing alat tangkap tersebut, pukat hela dan pukat cincin. Kemudian di pertemuan keempat, jenis bagan motor, bagian-bagian dari bagan motor, kemudian bagan apung, bagian-bagian dari bagan apung, serta metode pengoperasian dari kedua alat tangkap tersebut. Pertemuan kelima, jenis kapal alat tangkap bubu. Ini akan kita bahas. Kemudian jenis alat tangkap bagan tancap atau lift net juga akan kita bahas, termasuk bagian-bagian dan metode pengoperasiannya. Kemudian pertemuan ke-6, klasifikasi kapal penangkap ikan. Ke-7, klasifikasi nelayan. Ke-8, itu akan diadakan ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan ke-9 itu produksi perikanan. Kemudian 10, jenis-jenis sumber daya laut. 11, standar statistik alat tangkap perikanan tangkap. Ke-12, standar klasifikasi statistik jenis ikan perikanan laut. Ke-13, standar klasifikasi statistik jenis ikan perikanan umum. Kemudian pertemuan ke-14, standar klasifikasi statistik perlakuan produksi dan hasil olahan perikanan tangkap. Untuk yang pertemuan ke-15-nya, standar klasifikasi
statistik perlakuan produksi hasil olahan masih di perikanan tangkap juga, cuma nanti di materinya akan kita pecah. Di pertemuan 14 kita bahas tentang statistik perlakuan produksi perikanan tangkapnya, sedangkan di pertemuan ke-15 statistik hasil olahan perikanannya, hasil olahannya ya. Yang pertama perlakuan produksinya, yang ke pertemuan ke-15 adalah hasil olahannya. Kemudian di pertemuan 16 ujian akhir semester. Itulah perubahan daripada kontrak kuliah dibanding dengan yang sebelumnya. Kepada adik-adik mahasiswa, kiranya dapat mengikuti perkuliahan dasar-dasar penangkapan ikan ini. Untuk selanjutnya kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini masuk ke judul materi yang kedua, yaitu unit penangkapan ikan dan cara menghitung unit penangkapan ikan, serta ada peristilahan di dalam penangkapan ikan. Ya. Unit penangkapan ikan dan peristilahan. Kalau kita bicara unit penangkapan ikan, kita tentunya harus mengetahui yang dimaksud dengan alat penangkap ikan. Apakah yang dimaksud dengan alat penangkap ikan? Mungkin di antara mahasiswa juga sebagian sudah pernah melakukan penangkapan ikan, baik dia dengan teknik tali dan pancing, ataupun metode tali dan pancing dengan teknik handline, teknik penangkapannya handline. Karena di dalam penangkapan ikan, satu metode penangkapan ikan itu bisa terdiri dari beberapa teknik. Jadi alat penangkapan ikan di sini adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Jadi alat penangkap ikan ini adalah alat yang utama digunakan untuk menangkap ikan, ya. Kalau untuk definisi yang lain, sebelumnya kita sudah bahas sebelumnya, pertemuan pertama kemarin, tentang penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, yaitu terdiri dari alat bantu penarik untuk mengumpulkan ikan, yaitu rumpon dan lampu, ya. Sedangkan alat itu masuk ke dalam alat bantu penangkapan ikan. Kemudian unit penangkapan ikan adalah kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan ikan yang terdiri dari satu kapal penangkap ikan beserta nelayannya dan satu jenis alat penangkap ikan yang dapat dilengkapi dengan alat bantu penangkap ikan, baik dia berupa pancing maupun jaring, karena masing-masing alat tangkap tersebut mempunyai masing-masing alat bantu penangkapan. Atau kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan ikan yang terdiri dari nelayan dan satu jenis alat penangkap ikan yang dapat dilengkapi dengan alat bantu penangkapan ikan tanpa menggunakan kapal penangkap ikan, ya, tanpa menggunakan kapal penangkap ikan. Ini masuk ke dalam unit alat penangkap ikan juga, walaupun dia tidak ada kapalnya, hitungannya berarti satu unit. Kemudian di dalam peraturan perikanan hanya dibagi dalam dua kategori untuk jenis alat penangkap ikan, yaitu alat yang aktif dan alat yang pasif.
mungkin di antara mahasiswa juga sebelumnya sudah pernah mendengar yang disebut dengan alat tangkap aktif dan alat tangkap pasif. Pada alat tangkap yang pasif, itu ikan harus datang dengan sendirinya. Contoh alat tangkapnya adalah gill net. Dan juga beberapa tipe penangkapan dengan pancing. Itu adalah jenis alat tangkap pasif. Akan tetapi, apabila tekniknya dirubah, bisa saja gill net tersebut termasuk alat tangkap yang aktif. Contoh, apabila alat tangkap tersebut tekniknya dengan cara diletakkan di dasar, di pertengahan maupun di permukaan, dan ditinggalkan begitu saja, maka alat tangkap tersebut termasuk alat tangkap yang pasif. Tetapi apabila tekniknya dirubah, contoh, ya, ini alat tangkapnya jenisnya gill net, cuman tekniknya dengan cara ujung daripada sinker, ya, nanti akan kita bahas tentang beberapa istilah di dalam penangkapan, itu dibuat jangkar, kemudian ujung daripada pelampung diikatkan tali ke kapal, dan kapal berjalan mengelilingi berbentuk lingkaran, ya, sehingga alat tangkap tersebut menyapu dasar perairan. Nah, jadi dengan teknik tersebut merubah alat tangkap tersebut menjadi alat tangkap yang aktif karena dia bergerak. Seperti itu. Kemudian alat tangkap yang aktif adalah alat tangkap yang bergerak. Ya, tadi udah kita bahas alat tangkap yang bergerak. Yang umumnya kita ketahui bahwasanya jenis dragger, ya. Dragger ini alat tangkap yang bergerak untuk mencari ikan, ya. Kemudian troll juga bergerak di dasar perairan untuk menyapu dasar perairan sehingga ikan masuk ke dalam alat tangkap tersebut. Kemudian cast net juga sama, ya. Alat tangkap yang aktif mencari ikan. Tombak berarti alat tangkapnya yang bergerak untuk mencari ikan. Harpun, ya, seperti tombak juga melukai. Kemudian beberapa alat tangkap drive-in fisheries tergantung pada keahlian operatornya. Jadi itulah pembagian daripada alat tangkap, yaitu alat tangkap yang aktif dan pasif. Karena ini menyangkut dengan metode nanti, ya, metode penangkapannya. Intinya satu metode bisa dibuat beberapa teknik, ya. Satu metode bisa dibuat beberapa teknik. Satu jenis alat tangkap bisa dibuat dengan teknik yang berbeda. Contohnya gill net tadi, ya, dengan teknik menjatuhkan saja di perairan atau dengan cara menggerakkan. Selanjutnya, cara menghitung unit penangkapan ikan. Ini juga kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa jumlah unit penangkapan ikan dihitung berdasarkan jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila suatu kapal dalam 1 tahun beroperasi menggunakan 2 jenis alat penangkap ikan yang berbeda, misalnya jaring pada pertengahan tahun pertama dan pancing pada pertengahan tahun berikutnya, maka unit penangkapan ikan tersebut dihitung 2 unit. Ya, dihitung 2 unit. Ada juga sebagian pada musim cumi alat tangkap kapal tersebut berarti pancing cumi. Kemudian pada saat musim cumi sudah habis, diganti menggunakan alat tangkap yang lain, ya. Bisa jadi gill net atau pancing, tapi bukan pancing cumi, pancing ikan. Otomatis berbeda, ya. Kalau pancing cumi berbeda mata pancingnya, kalau pancing ikan berbeda mata pancingnya. Kemudian
Di dalam penangkapan ikan sering kita mendengar istilah-istilah, ya. Jadi di dalam penangkapan ikan ini istilah-istilah tersebut harus menjadi biasa kita dengar agar kita tidak bingung, kemudian agar kita pada saat mendengarnya itu tahu maksud daripada istilah tersebut, ya kan begitu. Contoh, ya, mungkin sebagian juga sudah tahu istilah-istilah tersebut. Fishing, ya. Fishing adalah usaha melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan dan jenis-jenis aquatic resource lainnya dengan dasar pemikiran bahwa ikan dan aquatic resource tersebut mempunyai nilai ekonomis. Fishing adalah melakukan penangkapan, ya, ini sudah tahu lah semua. Kemudian fishing day adalah jumlah hari yang dipakai pada suatu operasi penangkapan. Maka ada istilah one day fishing, ya. Seperti itu, berarti satu hari penangkapan, mulai dari fishing base, berangkat ke laut, sorenya pulang lagi, one day fishing. Fishing day berarti jumlah hari yang dipakai untuk operasi penangkapan. Kemudian fishing operation adalah operasi penangkapan ikan, ya, ini istilah-istilah saja. Ada trim duration, lama waktu, hari sejak saat load, ya, sampai unload, termasuk lama waktu pelayaran ke dan dari fishing ground. Itu disebut dengan trip duration. Ya, kadang-kadang kapal tersebut satu tripnya itu 14 hari. Kalau dia mempunyai pendingin freezer bisa sampai berbulan-bulan, ya. Trip duration, lama waktu hari sejak load sampai unload. Actual fishing day adalah jumlah hari ketika usaha penangkapan betul-betul dilakukan, tidak termasuk hunting day, pelayaran menemukan fishing ground yang baru, ya. Karena jeda waktu antara mulai dari berangkat aktualnya itu operasi penangkapannya, ya, tidak dihitung kapal bergerak pindah mencari fishing ground atau area penangkapan, tidak termasuk. Yang disebut dengan actual fishing adalah jumlah hari ketika usaha penangkapan yang betul-betul dilakukan saja. Kemudian fishing ground adalah perairan tempat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Fishing ground bisa fishing ground alami, ada fishing ground buatan, ya. Fishing ground buatan itu dengan menggunakan rumpun mungkin, ya. Kemudian fishing ground alami adalah di mana ciri-ciri fishing ground tersebut, di tempat tersebut banyak terdapat ikan, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain ada banyak burung, ya. Kemudian ada kayu yang mengapung, ya. Kemudian warna air berubah, yaitu beberapa ciri. Mungkin nanti atau mungkin sudah juga dibahas oleh mahasiswa semuanya tentang fishing ground. Kalau tidak salah ada mata kuliah khusus tentang fishing ground, ya, tentang daerah penangkapan ikan. Ada fishing trip adalah jumlah pelayaran untuk tujuan penangkapan dalam satu satuan waktu, bulan, tahun, sering disingkat dengan trip month atau trip years, ya, trip month atau trip years. Kemudian selanjutnya, fishing teknik adalah teknik untuk melakukan fishing yang berarti kapal, alat, dan cara tertentu. Teknik untuk melakukan penangkapan yang berarti kapal, alat, dan cara tertentu. Fishing method adalah kebiasaan, cara, dan metode yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Ada juga yang menulis lebih lengkap fishing casting methods, ya, fishing casting methods atau metode menangkap ikan. Fishing gears, selanjutnya fishing gears
adalah alat-alat yang dipergunakan untuk tujuan fishing, ya, alat-alat yang dipergunakan untuk tujuan seperti pancing, jaring, ya, itu disimpan di fishing gear, ya, fishing gear. Karena alat-alat tersebut digunakan untuk tujuan fishing. Fishing boat, kapal-kapal yang dipergunakan untuk tujuan fishing, ya. Ada juga istilah fishing vessel dan fishing craft dan selanjutnya. Banyak lagi ya. Selanjutnya, fishing teknik adalah cara mengoperasikan jaring atau alat-alat, menemukan ikan yang menjadi tujuan, dan juga cara memanfaatkan behavior untuk menaikkan efisiensi dari suatu fishing methods. Artinya, teknik penangkapan ya di sini. Teknik penangkapan untuk tujuan agar dapat memanfaatkan behavior untuk menaikkan efisiensi dari suatu fishing method tersebut. Kemudian bulk fishing, ya, adalah alat tangkap yang mampu menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kemudian selanjutnya adalah fishing port. Istilah selanjutnya adalah pelabuhan tempat berangkat atau merapatnya kapal penangkap ikan. Ya, perbedaan antara kapal ikan dengan kapal niaga. Kalau di kapal ikan itu berangkat dari pelabuhan fishing port, ya, pelabuhan, mencari gerombolan ikan, mencari ikan, kemudian kembali lagi ke fishing port. Kalau kapal niaga itu dia dari fishing port 1 ke fishing port berikutnya, fishing port berikutnya, terus seperti itu ya. Kalau kapal ikan rata-rata itu berangkat dari fishing port, mencari gerombolan ikan atau menuju ke daerah penangkapan, kemudian kembali ke fishing port atau fishing base. Kemudian catchable area adalah area pada suatu perairan ketika ikan dapat ditangkap. Itu disebut dengan catchable area. Kemudian shortening, sinkek, ya, pengerutan, beda panjang tubuh jaring dalam keadaan tegang sempurna dengan panjang jaring setelah diletakkan pada plot line. Ini istilah pada saat nanti dari adik-adik mahasiswa merakit sebuah alat tangkap, ada yang disebut dengan shortening. Artinya pengerutan, ya. Jadi kalau alat tangkap itu tarik tegang, pengerutannya berapa persen untuk mendapatkan besar mata. Karena tujuan penangkapannya untuk menangkap ikan apa kan gitu ya, supaya tahu besar matanya atau berapa persen ya, 55%, 50% atau 60%, ya, seperti itu. Kemudian mesh size, ukuran mata jaring, ya. Mesh size, ukuran mata jaring ini juga bisa jadi sebagai faktor berhasilnya suatu penangkapan, ya. Makanya sebelum melakukan penangkapan atau sebelum melakukan sebelum merakit jaring, kita harus tahu dulu ikan apa yang mau kita tangkap, ya. Kalau semuanya yang mau kita tangkap ikan teri, tidak mungkin jaringnya sebesar-besar mesh size-nya itu 15 cm, maka ikan terinya tidak akan dapat, ya. Jadi ikan apa yang kita tangkap, di mana ikan tersebut berada, ini menyangkut dengan kapalnya. Nanti mungkin ada pembahasan berikutnya, ya. Kapal yang berada di laut teritorial tidak mungkin, yang menangkap di laut teritorial tidak mungkin dia akan berangkat ke samudra, ya, karena konstruksi dan kekuatan kapalnya berbeda. Kemudian float adalah pelampung, sinker pemberat, mesh tip itu lebar jaring, ya, mesh tip lebar jaring, basket, rangkaian tali utama dan tali cabang di antara dua pelampung. Ini istilah di dalam alat tangkap longline, ya, 1 basket, 2 basket. Nah, itu biasanya per basketnya itu dipisah, ya. Kemudian mainline, ini juga diistilah dari penangkapan dengan longline, tali utama pada rangkaian alat tangkap longline,
Kemudian branch line itu juga istilah di longline adalah tali cabang dari alat tangkap longline. Snapper, penjepit yang berbentuk seperti peniti dan terbuat dari bahan stainless steel dan besi galvanis dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 2,6 cm dan diameter besi 0,4 cm. Sekiama, tali kecil dengan diameter 5 mm dan panjang 6 sampai 12 meter yang berupa kawat yang dibungkus benang ya, Kemudian swivel ini juga di istilah longline ya, penangkapan dengan longline, penyambung antara tali pangkal dengan sekiama dan antara sekiama dengan wire rider agar menjadi kuat dan untuk mencegah tali cabang melintir. Kuralon juga sama, ini adalah jenis tali berbahan polivinil alkohol yang digunakan untuk tali utama, longline, tali cabang, dan tali pelampung. Itu bahannya PPA, polivinil alkohol. Kemudian wire ladder, tali yang terbuat dari bahan yang kuat seperti kawat baja untuk mencegah putusnya tali cabang akibat gesekan ekor atau gigi ikan yang tajam. Maka dibuat antara pancing dengan dengan tali cabang itu dibuat wire ladder supaya tali tidak mudah putus. Kemudian ini yang sering kita dengar adalah setting. Setting adalah tahapan penurunan alat tangkap dari kapal ke laut pada saat operasi penangkapan berlangsung. Ini mungkin nanti akan sering istilah ini kita dengarkan, terutama di dalam mata kuliah metode dan teknik penangkapan ikan. Hauling ya juga sama, adalah tahapan penaikan alat tangkap dari laut ke kapal pada saat operasi penangkapan berlangsung. Setting hauling. Berbeda dengan alat tangkap longline, kalau dia rata seperti pursen ya, itu setelah setting diadakan hauling. Tetapi kalau di longline setelah setting maka ada proses yang namanya drifting. Drifting adalah proses mengapung. Jadi kapalnya mengapung menunggu beberapa jam untuk penarikan alat tangkap berikutnya. Dan juga di alat tangkap troll juga sama, ada yang namanya pekerjaan towing. Towing adalah proses, kalau tadi setting penurun alat tangkap, towing itu proses penarikan alat tangkap di dalam air. Itu namanya towing ya. Mungkin kayaknya di sini ada juga istilah towing tersebut. Kemudian diadakan hauling setelah 2 sampai 3 jam alat tangkap di dalam air. Line thrower ini adalah mesin untuk melemparkan tali utama pada saat setting. Ini di alat tangkap longline juga. Kemudian main line payout mesin pengatur tali utama ya. Kemudian branch line attachment mesin pemasang tali cabang pada tali utama ya. Attachment mesin adalah mesin pemasang tali cabang pada tali utama. Line hauler, mesin untuk menarik tali utama pada saat hauling ya. Tali utama pada saat alat tangkap longline juga. Brand reel, mesin penggulung tali cabang. Ini posisinya di dinding sebelah kanan di dekat orang melakukan hauling. Kemudian line arranger, mesin untuk mengatur tali utama di dalam line box. Ini posisinya di belakang kapal. Jadi setelah alat tangkap setelah mainline-nya dibuang ke laut, kemudian ditarik, maka mainline-nya tadi itu dimasukkan lagi ke dalam box ya, namanya line arranger. Kemudian line box, kotak atau ruangan untuk menyimpan gulungan alat tangkap ya, longline. Kemudian ada set roller, alat untuk membantu line hauler saat hauling agar tali utama tidak langsung bergesek dengan lambung kapal ya, atau roller disebut dengan roller. Conveyor belt ya, ban berjalan. Ini setelah branch line disusun maka ada conveyor membawa branch line tersebut ke atas untuk disusun kembali. Ada slow conveyor belt, yaitu ban berjalan dengan kecepatan rendah. Radio buoy ya, ini radio buoy termasuk alat bantu penangkapan ya, baik dia longline maupun put and line juga bisa. Kalau bukan put and line, pursen juga bisa. Kalau longline dia sebagai alat bantu untuk mencari atau mendeteksi lokasi daripada alat tangkap tersebut.
sedangkan pursen dia untuk mendeteksi letak rumpon. Radar, alat bantu navigasi untuk mengetahui posisi kapal dan posisi alat tangkap. RDF, Radio Detection Finder, ini alat bantu untuk mengetahui posisi kapal dan posisi alat tangkap. Tetapi RDF ini harus dibantu dengan radio buoy supaya posisi tersebut bisa dipantau oleh radio buoy. Karena ini kalau ada RDF berarti harus ada stasiun pemancarnya. Stasiun pemancar untuk alat tangkap adalah radio buoy. Bisa juga untuk mendeteksi stasiun pemancar pantai, ya. Kemudian gancau, alat bantu untuk mengait dan mengangkat tuna pada saat hauling. Misal, alat bantu untuk menjepit kepala tuna pada saat hauling. Marlin spec, ya, alat bantu untuk menyambung dan membuat simpul. Nanti akan kita bahas untuk mungkin kalau masih dipercaya untuk menanggung jawab mata kuliah bahan alat tangkap, itu ada proses splicing dengan menggunakan marlin spec. Kemudian jarum pembunuh, alat bantu yang digunakan untuk membunuh ikan hasil tangkapan sebelum dibersihkan dan dipotong berupa obeng, potongan besi atau kayu keras yang di ujungnya runcing. Tujuannya apa? Supaya agar ikan tersebut tidak lama mengalami kematian, supaya lebih cepat, ya, tidak lama meronta-ronta, karena meronta-ronta ikan tersebut akan mempengaruhi terhadap kesegarannya. Kemudian wire striker adalah alat bantu untuk meluruskan tali kawat seperti skiema dan wire radar. Lock tip, ini untuk membuat pengunci di antara tali-tali yang terbuat dari wire. Lock tip pekanut mainline, alat bantu digunakan untuk melepaskan tali utama yang kusut dan tidak dapat dibuka dengan tangan ataupun marlin spec. Ya. Ada lagi peluru sniper, alat bantu yang digunakan untuk meluruskan sniper. Kemudian API, alat pemisah ikan. Ini untuk alat tangkap troll, ya. Kemudian code end, kantong jaring juga alat tangkap troll. Ground rope adalah tali ris bawah, juga untuk alat tangkap pukat ikan atau troll. Head rope, tali ris atas juga sama, ya. Lazy line juga sama, tali malas. Outerboard juga sama, ini adalah papan pembuka mulut jaring. Sinker pemberat sama tadi. Towing, kecepatan lamanya penarikan jaring. Wing, sayap jaring. Kemudian warp, tali penarik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah dasar-dasar penangkapan di materi unit penangkapan ikan dan cara menghitung unit penangkapan ikan serta jenis alat tangkap ikan. Kepada mahasiswa kami, terima kasih yang sudah berpartisipasi di kuliah offline, ya, melalui metode daring juga, tapi dia offline, artinya kita tidak menggunakan aplikasi online langsung, tetapi berupa rekaman. Yang ini juga metode untuk pembelajaran, ya, perkuliahan dengan metode merekam video, kemudian video tersebut nanti akan dipelajari dan bisa diulang-ulang. Terima kasih atas perhatian dari mahasiswa sekalian, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Untuk selanjutnya kepada mahasiswa, di sini ada 3 soal, ya, menyangkut dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan dikerjakan. Untuk jawabannya silakan di WA pribadi, ya. Si WA pribadi jangan ditaruh di grup. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya. Terima kasih kepada mahasiswa sekali lagi. Semoga tetap semangat walaupun perkuliahan untuk pertemuan kedua ini dalam masa pandemi Covid ini kita ganti dengan sistem rekaman ataupun sistem daring. Diharapkan tetap mengikuti dengan semangat. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas.